Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 12 Mei tahun 2023. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 15 ayat 22 sampai 31. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu tua-tua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu.
tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kasih seorang sahabat. Sabda Yesus yang sangat menyentuh yang kita baca dan dengar hari ini, yaitu, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat." Persahabatan adalah kedekatan, intimitas, dan keakraban. Tampaknya ini berkebalikan dengan kodrat Allah yang biasa kita kenal, absolut, transenden, sungguh berbeda dengan kita. Apa maksud dari sabda Yesus tersebut? Pertama, kita sungguh berharga baginya. Biasanya kita hanya bersahabat dan sungguh-sungguh berusaha untuk menjadi dekat dengan mereka yang dengannya kita menemukan chemistry yang sama, mereka yang kita sayangi. Dalam pengalaman manusiawi kita, menjadi sahabat seringkali menjadi langkah pertama pada relasi yang lebih dalam. Seringkali bersahabat juga menjadi langkah pertama bagi mereka yang saling jatuh cinta. Sepertinya bukan karena kita yang memilihnya, melainkan karena ia memilih kita. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Cintanya kepada kita jauh lebih besar dari cinta kita kepadanya. Dialah sang pencinta dan kitalah yang dicintainya. Kedua, seorang pencinta biasanya tak berdaya dengan yang dicintainya. Ia terpikat. Yesus pun mengatakan hal yang sama. Ia tak berdaya terhadap kita karena ia sangat mencintai kita. Ia menghargai perasaan kita, pilihan kita. Ia menghargai kebebasan kita. Ia mencintai saya dan mencintai Anda. Betapa kita tidak bersyukur dan bersukacita. Semoga kita hidup pantas sebagai sahabat-sahabatnya dan layak ia cintai. Semoga demikian. Amin.